Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thanaan wa syukran lillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman da'imaini mutalazimain ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Masyarul muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Darut Taqwa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan bersama ungkapan syukur kita kepada Allah atas semua rahmat dan nikmatnya, atas semua karunia dan pemberiannya, atas semua petunjuk dan hidayahnya, serta ma'unah dan pertolongannya. Hingga pada hari ini, pagi ini, kita semuanya masih ditakdir oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat. Tidak kurang satu apapun, dan lebih-lebih hari ini, pagi ini kita ditakdirkan oleh Allah dapat melaksanakan perintah Allah yang sangat mulia dalam hidup ini. Yaitu kita telah dapat menunaikan perintah sholat subuh berjamaah di Masjid Darut Taqwa, rumah Allah yang mulia dan suci ini. Harapan kita mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, baik puasa kita, salat tarawih kita, tadarus Al-Quran kita, dan seluruh amalan-amalan sunnah kita di bulan suci ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Perjalanan manusia dalam menjalani kehidupan dunia ini pernah diibaratkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang sedang mengadakan musafir atau perjalanan yang sangat panjang, sangat jauh. Tidak diketemukan sampai di batas kota mana, sampai di negeri mana, sampai daerah mana. Itulah gambaran perjalanan hidup manusia dalam menjalani kehidupan dunia ini. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita bakal mengakhiri perjalanan hidup ini. Di mana kita akan mengakhiri perjalanan hidup ini dan seperti apa kelak kita mengakhiri perjalanan hidup kita ini. Rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misteri. Kata Rasulullah, di tengah-tengah perjalanan panjang itu, di tengah perjalanan musafir yang sangat panjang itu, berhentilah sejenak. Toleh ke belakang. Jadi, jangan terus-menerus menuju ke depan, tapi berhenti sejenak. Kalau boleh diilustrasikan, apa yang digambarkan Rasulullah ini seperti kita melewati jalan tol panjang. Di situ ada rest area, berhenti sejenak, istirahat. Apa yang dilakukan ketika kita berada di rest area? Tentu kita cek mobil kita, badan kita, fisik kita supaya istirahat, mengembalikan stamina, semangat perjalanan supaya kembali dalam keadaan normal kembali. Capek kita supaya hilang. Mungkin cek juga kendaraan kita yang bakal kita tumpangi berikutnya, yang kita naiki berikutnya, apakah itu BBM-nya, bensinnya, atau solarnya, mungkin tekanan anginnya, mungkin air radiatornya, semuanya dicek dalam kondisi kita sedang berada di rest area. Nah, bulan Ramadan ini adalah merupakan rest areanya perjalanan hidup manusia, perjalanan umat Islam, kaum muslimin dan muslimat khususnya. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil, diundang oleh Allah untuk masuk rest areanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semuanya berpuasa. Sebagaimana Allah wajibkan puasa ini kepada umat sebelum kamu. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian betul-betul punya kehidupan yang berkualitas. Pribadi yang mulia, pribadi yang punya level, punya martabat.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya sangat jelas, dikatakan oleh Allah, puasa ini bukan untuk apa-apa kecuali untuk meningkatkan kamu sekalian menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, perjalanan hidup ini memang misteri. Tidak ada satupun kita yang tahu sampai kapan kita berjalan menjalani perjalanan hidup ini. Misteri, rahasia Allah. Sampai kapan kita bertemu dengan ajal, tidak pernah tahu. Di mana kita bertemu dengan maut, kita tidak tahu. Seperti apa maut yang bakal menjemput kita, ajal yang bakal menjemput kita, juga rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang diberitahu oleh Allah. Dan itu merupakan rahmat Allah tersendiri buat kita. Seandainya manusia diberitahu sampai kapan dia bakal mengakhiri hidupnya, atau tanggal berapa, tahun berapa dia bakal mengakhiri perjalanan hidupnya, tentunya sangat meresahkan kehidupan kita. Kalau yang masih kurang 10 tahun mungkin tenang-tenang saja. Tapi yang kurang 2 tahun atau kurang 2 bulan, apalagi kurang 2 hari, betapa resahnya manusia, betapa galaunya manusia akan bertemu dengan kematian yang diberitahukan oleh Allah itu. Tentu kurang 2 bulan, jangan kurang 2 bulan, kurang 2 tahun sudah siap-siap. Apalagi yang kurang 2 hari, enggak pulang-pulang dari masjid ini. Dan kalau semuanya tahu, pasti kehidupan ini tidak akan berjalan. Pasti akan mandek. Yang pilot tidak akan menerbangkan pesawatnya, karena 2 hari lagi bakal meninggal dunia. Ngapain harus ngurusi pesawat terbang? Saya harus ngurusi perjalanan hidup ini bakal berakhir 2 hari lagi. Yang tukang sayur, yang menjual makanan-makanan untuk takjil, semuanya mandek ngurusi perjalanan hidupnya bakal berakhir 2 hari lagi. Gak ada apa-apa, semuanya mandek. Oleh karenanya itulah rahmat Allah dirahasiakan kematian kita, kejadian kematian kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat tersendiri supaya kita tetap tenang, tetap stabil, tidak resah, tidak gundah, tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalani kehidupan ini normal seperti sedia kala. Kaum muslimin wasyiral hadirin rahimakumullah, di tengah perjalanan di tengah keadaan kita sedang berada rest area ini, apa kata Rasulullah yang dikatakan? Toleh ke belakang, artinya muhasabah. Pikirkan sudah berapa lama perjalanan hidup yang kita tempuh, berapa lama usia umur yang kita jalani, dan apa yang telah kita lakukan selama ini. Ibadah kita seperti apa? Kesalahan-kesalahan kita seperti apa? Taubat kita pada Allah seperti apa atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita itu? Apa yang telah kita programkan, apa yang kita canangkan? Sebentar lagi kata Rasulullah, kita akan bertemu dengan akhir ending perjalanan hidup kita, yaitu al-maut bakal menjemput diri kita semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau andai kata Allah memanggil kita besok pagi, apa yang kita siapkan hari ini? Pertanyakan semuanya kepada kita. Ada sebuah tausiah yang sangat indah. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Berkaryalah kalian untuk urusan duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Silahkan. Yang menjadi pejabat silahkan duduki jabatannya sebaik-baiknya. Yang pedagang silahkan bisnisnya dipergunakan, disetting sedemikian rupa agar benar-benar berhasil dalam menjalani bisnisnya. Silahkan. Untuk urusan dunia seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Tetapi jangan lupa untuk urusan bekal akhiratmu. Ka'annaka tamutu ghada. Berkaryalah kalian untuk urusan akhiratmu, untuk membawa ke jalan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok pagi. Besok pagi mati tidak akan pernah kembali ke dunia ini kembali. Semuanya pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau andai kata sekali lagi kita dipanggil Allah besok pagi, apa yang telah kita siapkan untuk pulang ke hadapan Allah itu? Karena setiap kita pulang ke hadapan Allah, tidak akan pernah kembali sedetik pun. Amal apa hari ini yang kita lakukan?
Tobat apa yang telah kita sampaikan kepada Allah, kita adukan, kita munajatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah, kalau kita mau berjujur di dalam muhasabah kita, perjalanan hidup ini lebih banyak untuk urusan duniawi kita. Jarang sekali kita menyempatkan diri untuk bekal akhirat kita. Kita siap berangkat pagi, pulang petang, bahkan lembur sampai larut malam kalau urusan dunia yang kita hadapi. Tapi apakah ada kita yang menyiapkan diri untuk menyongsong akhirat kita, kepentingan bekal akhirat kita, berangkat pagi, pulang petang, bahkan lembur sampai larut malam, tidak pernah akan ketemukan keadaan seperti itu. Itulah ketidakseimbangan antara diri kita dalam mengarungi kehidupan dunia, kepentingan duniawi, dan kepentingan ukhrawiyah kita. Tidak ada keseimbangan, bahkan timpangnya luar biasa, ketimpangan yang sangat-sangat jauh. Kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, bulan tarbiyah, mendidik diri kita dan mentalitas kita ini, pribadi kita, ruhaniyah kita, agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar banyak menyiapkan perbekalan yang bakal kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan bekal duniawi, bukan bekal harta benda, bukan pangkat jabatan, bukan titel ilmu dan kesarjanaan, tetapi bekalnya adalah bekal takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, semampang kita masih di posisi awal Ramadan, mari kita pergunakan sebaik-baiknya Ramadan ini sebagai pentarbiah kita, pentarbiah diri kita, agar kita benar-benar dalam kondisi takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang kita canangkan takwa pada Allah itu? Kita marilah betul-betul kembali kepada apa yang diperintahkan Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Janji Allah kepada orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang betul-betul bertakwa pada Allah, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, semua kesulitannya bakal diselesaikan oleh Allah. Dimudahkan semua kesulitannya. Urusannya semuanya dipermudah oleh Allah. Digampangkan oleh Allah, di backup oleh Allah. Urusan apapun itu. Apakah urusan harta benda, urusan duniawi, urusan ukhrawi, asalkan betul-betul kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang banyak komplain. Saya sudah merasa bertakwa pada Allah. Menurut dirinya sudah penuh takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mengapa kemudahan tidak muncul? Justru terbalik, kesulitan dan kesulitan terus-menerus terjadi menghimpit dirinya. Pertanyaannya atau jawabannya adalah bukan kita yang menilai takwa itu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hanya sekedar menilai diri kita sebagai orang yang bertakwa, tapi Allah tidak memberikan penilaian seperti itu, maka tentu kita harus sadar diri bahwa diri ini belum memenuhi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Disebutkan di dalam Ali Imran, yaitu orang-orang yang alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang rajin bersedekah, rajin berinfak sebagian harta bendanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan banyak uang, banyak rezeki, maupun dalam keadaan keterbatasan rezeki, keterbatasan materi yang kita miliki, tapi tetap bersedekah kepada Allah Subhanahu, kepada sesama manusia, yang tujuannya adalah sedekah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang banyak uang, banyak juga yang dikeluarkannya. Orang yang sedikit uangnya tetap bersedekah, walaupun hanya taruhlah misalnya 5.000 rupiah diinfakkan di masjid atau diberikan kepada orang yang peminta-minta, pengemis yang meminta-minta di jalan atau di mana saja. Kaum muslimin rahimakumullah, itu tanda-tanda yang pertama yang kata Allah, yunfikuna fis sarra wad dharra. Itu tanda-tanda orang yang bertakwa pada Allah adalah pertama, sekali lagi saya ulang, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Berinfak, bersedekah, meninfakkan sebagian harta bendanya, sebagian rezekinya
di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan kesulitan. Yang kedua adalah wal kadhimin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang mampu menahan amarah, menahan diri untuk marah-marah pada orang, emosian itu betul-betul ditahan. Jadi orang-orang yang betul-betul bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini khususnya adalah orang-orang yang mampu mengendalikan nafsunya, mengendalikan amarahnya, mengendalikan emosinya, tidak emosian. Itu tanda-tanda orang yang bertakwa, karena orang-orang merasa betul-betul sadar diri bahwa dirinya dipantau oleh Allah dimanapun dia berada dan kapanpun dia berada. Dimanapun dia berada dan kapanpun dia berada, selalu dipantau oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, terutama malaikat Atid dan malaikat Raqib. Malaikat Raqib dan malaikat Atid selalu memantau diri kita, ibarat CCTV. Kemanapun kita berada di ruangan ini, dipantau oleh CCTV yang tidak bisa kita hindari. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita jadikan betul-betul puasa Ramadan ini mendidik pribadi kita menjadi pribadi-pribadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mulia pribadinya di hadapan Allah. Walaupun tampak lahiriahnya sederhana, tapi kita tingkatkan pribadi ini menjadi pribadi yang berkualitas, beriman, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Melihat orang itu berhasil, melihat orang itu pribadi bermutakin, bukan dilihat dari sisi lahiriahnya. Seleranya ada orang kelihatannya tampak sangat necis, sangat modern, sangat mewah, sangat wah, terhormat di hadapan manusia, tapi ternyata kumuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Tentu yang kita harapkan adalah dua-duanya. Tampil bahagia, tampil bagus, tampil modern dalam bentuk lahiriahnya, tetapi juga tampil mulia dan berkualitas level pribadinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita kehendaki. Tetapi kalau kita hanya bisa salah satu, tampilkan diri pribadi ini mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tampilan lahiriah belum tentu menjamin bahwa kita berhasil dan sukses di dunia dan di akhirat kelak. Karena dunia ini bakal kita tinggalkan, apapun keadaannya bakal kita lepaskan. Dan kita pulang ke hadapan Allah adalah sendiri-sendiri, hanya pribadi-pribadi kita. Level sosial apapun, pangkat apapun, harta sebanyak apapun, titel sederet namanya di belakang nama atau di depan namanya, semuanya kita lepaskan, tidak ada guna sedikit pun ketika kita dipulangkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita betul-betul dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar, ke jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di rest area ini kita betul-betul istirahat, mengistirahatkan semua perjalanan nafsu kita, angkara nafsu kita, angkara murka nafsu kita, agar benar-benar tunduk dan patuh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.